Saudaraku, seorang teman ada kalanya dia itu menolong, menyertai kita. Ada teman yang namanya hanya hahaha saja. Tapi ada juga teman hanya sebatas WA telepon saja. Tetapi lebih daripada itu, kekasih Tuhan. Ada yang namanya sahabat. Yang namanya sahabat adalah dia bisa hadir dalam hidup Anda setiap saat. Dia bisa hadir dalam hidup Anda. Dia mensupport Anda. Dia mendukung Anda apapun yang terjadi. Itu adalah sahabat. Bahkan seorang sahabat adalah mereka yang tidak tergantikan dengan apapun. Apalagi seorang sahabat pada waktu Anda sudah memupuk dari kecil sampai dengan Anda besar. Seorang sahabat adalah seorang sahabat yang selalu menginspirasi Anda. Dia bisa menegur Anda, mensupport, mendorong Anda tanpa dia menghakimi Anda. Itu adalah seorang sahabat. Bahkan seorang sahabat adalah bisa menginspirasi Anda dan menjadikan diri Anda seperti diri Anda 100% tanpa dia menghakimi Anda. Itu adalah seorang sahabat. Seorang sahabat adalah Anda bisa curhat dari pagi sampai malam. Seorang sahabat Anda bisa menceritakan keluhan-keluhan Anda, pergumulan Anda, persoalan Anda, dan dia bisa hadir. Itulah seorang sahabat. Apalagi itu yang namanya sahabat sejati. Nah, kekasih Tuhan, kita sangat membutuhkan yang namanya sahabat. Karena dalam hidup ini sudah barang tentu tidak semuanya masalah itu mulus. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda berkata begini kepada saya, "Pak, saya kenapa ya? Kok saya tidak bisa cerita dengan orang tua saya? Kok saya tidak bisa cerita dengan keluarga saya? Nah, banyak sekali unek-unek dalam hati saya. Tidak bisa saya ceritakan. Pada waktu saya menceritakan persoalan pergumulan saya kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, bahkan dia langsung menghakimi saya. Bahkan dia langsung menjudge saya. Maka sejak itu saya tidak mau lagi cerita. Karena dia selalu menjatuhkan saya pada waktu saya mau cerita unek-unek saya. Mau cerita yang namanya pergumulan persoalan saya, dia langsung menjudge. Lalu dia cerita begini. Tapi Pak, saya punya sahabat yang oke punya Pak. Dari semenjak kecil saya sudah bersahabat, kita udah tahu Pak. Dari A sampai Z, jelek-jeleknya saya dia tahu, baiknya saya dia tahu. Saya juga tahu jelek-jeleknya dia, saya juga tahu baik-baiknya dia. Kami itu sudah klop Pak. Oh, saya bilang itu namanya sahabat. Lalu saya ngomong sama dia begini. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu sahabat yang mau berkorban buat kamu? Nah, bagaimana dengan sahabat kamu itu? Mau dia nggak berkorban Pak? Ada Pak. Dia berkorban waktu. Dia berkorban yang namanya uang. Dia berkorban Pak. Tapi dia mau berkorban buat kamu nyawanya nggak? Wah, belum Pak. Oh begitu? Belum. Mau kamu mendengar bahwa ada seorang sahabat yang dia mau rela berkorban
Itu adalah sahabat sejati yang sangat-sangat sejati. Dan pada waktu saya sampaikan begitu, dia kaget. Oh, ada ya Pak? Ada, saya bilang. Nah, pada waktu itu saya sampaikan firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 17 begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada banyak orang teman, tetapi pada waktu Anda mengalami yang namanya kesukaran, satu-satu menjauh. Yang tadinya dia dekat dengan Anda karena ada maunya, dekat dengan Anda karena Anda memiliki keuangan. Tapi ketika Anda tidak memiliki keuangan, satu-satu menjadi menjauh. Tapi kalau kita pelajari bahwa seorang saudara di dalam Amsal 17 ayat 17 berkata, menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Lalu dia bilang lagi begini, yang tadi Bapak maksud itu, Bapak belum jawab Pak. Siapa yang Bapak maksud? Oh iya, yang saya maksud di dalam Yohanes 15 ayat 14 ayat 15. Dia berkata begini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang Bapak maksud siapa? Tuhan Yesus. Oh begitu ya Pak? Iya, saya bilang. Dia adalah sahabat, bahkan dia sendiri mengatakan bahwa kita adalah sahabat dia pada waktu kita melakukan kebenaran firman. Lalu saya bilang kepada dia, tahukah Anda, tahukah saudara, bahwa sahabat yang sejati itu dia mau rela berkorban nyawanya. Rela berkorban nyawanya. Masa sih Pak? Iya. Yuk kita lihat, saya bilang. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Itulah Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan hari ini, kalau tadi sahabat secara manusia kita bisa curhat, kita bisa ngobrol, dia ada di mana-mana, kita bisa cerita, dia bisa hadir pada waktu kita mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus, dia rela berkorban buat kita, dan dia berkata kita adalah sahabat dia. Anda bisa curhat kapan saja, di mana saja. Saya teringat beberapa waktu yang lalu pada waktu saya kuliah di Yogyakarta. Saya mengalami sakit paru-paru dan jantung bengkak. Dan saya berkata, wah ini saya sudah pasti gagal kuliah saya. Karena setiap malam yang namanya keringat dingin itu nempel di kaos baju saya dan itu bisa diperas. 2-3 kaos setiap malam. Dalam keputusasaan saya ngomong begini, Tuhan Yesus,
Saya mendengar di dalam Alkitab bahwa engkau adalah sahabat. Engkau menganggap kami sahabat ketika kami melakukan firman. Dan engkau rela, ya Tuhan, mendengarkan saya pada malam ini. Saya curhat kepada Dia. Saya jantung bengkak, paru-paru basah. Dan saya berkata dari hati yang paling dalam, ya Tuhan, kalau seandainya saya disembuhkan dari jantung bengkak dan paru-paru basah ini, saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu kalau saya disembuhkan. Anda bisa bayangkan? Nah, biasanya orang begitu. Kalau sudah jalan buntu nih, kayak saya nih. Tuhan, kalau saya disembuhkan, saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Ya kalau dulu nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Ya karena jadi hamba Tuhan itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang nggak enaknya itu gimana? Kalau kita misalnya terlalu kurus, dibilang kurang diberkati. Kalau kita misalnya terlalu gemuk, dibilang apa? Kurang doa puasa. Serba salah. Nah itu yang nggak enaknya. Tapi enaknya apa? Enaknya itu kalau dia nelpon, Pak ada di mana Pak? Pak jawab Bapak nanti kalau hari Senin sampai dengan Minggu Bapak kemana? Oh lagi kosong. Pak bagaimana kalau kita berangkat ke luar negeri? Siapkan KTP Bapak, paspornya, kita mau berangkat. Nah itu senangnya. Tapi kan tidak selamanya seperti itu. Ada kalanya banyak pergumulan. Ketika ada masalah keuangan, sakit penyakit, berdoa kepada Tuhan, bukan iman bisik-bisik. Ini gak murni. Tetapi di malam itu pada waktu saya sakit jantung bengkak, paru-paru basah, saya berkata, Tuhan kalau saya sembuh, saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Dan ketika saya curhat kepada Tuhan, malam itu saya berdoa, saya datang, Tuhan Kau yang pulihkan saya, Kau yang sembuhkan saya. Anda tahu bahwa berat badan saya pada waktu itu antara 42-45. Kurus banget, rambut panjang segini. Anda tahu kalau di Yogyakarta itu, dulu-dulunya itu rambut panjang anak kuliah seperti itu, naik sepeda. Dan apa yang terjadi? Saya curhat dari A sampai Z. Tuhan dokter mengatakan bahwa umur saya paling seminggu lagi. Lalu di keadaan seperti itu saya curhat, saya cerita kepada Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang campur tangan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jantung bengkak disembuhkan. Paru-paru basah disembuhkan. Nah oleh karena itu, ketika saya sudah disembuhkan, saya dipulihkan, saya nggak lupa nasar saya. Saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Sampai hari ini. Dan kalau saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, jantung bengkak, paru-paru basah disembuhkan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau adalah sahabatku yang sejati. Aku bisa cerita kepadamu apapun. Ketika aku mengalami pergumulan, aku bisa cerita kepadamu. Ketika aku mengalami masalah, aku bisa cerita kepadamu. Ketika aku ada sukacita, aku pun bisa cerita kepadamu. Jadi hari ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari temui Dia. Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia bisa ditemui kapan saja. Di waktu siang, malam, petang, dan sore, kapan saja Dia bersedia. Dan yang lebih luar biasa,
Alkitab melaporkan bahwa dia mau berkorban nyawanya untuk saudara dan saya. Mungkin kita punya sahabat di dunia ini, atau di mana Anda tinggal, Anda punya sahabat dari kecil mungkin. Dia bisa mendengar Anda bisa cerita kepada dia, dan dia bisa mensupport Anda. Dia mendengar dan mendorong Anda dan membuat Anda menjadi 100% menjadi diri Anda sendiri, dan dia tidak pernah mengintervensi Anda. Tetapi sahabat yang sejati, Yesus Tuhan, adalah dia mau berkorban nyawanya buat saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari temukan dia. Kalau mungkin hari ini Anda yang belum menemukan dia, ketika Anda merasa, Pak, bagaimana mungkin dia bisa mau bersahabat dengan saya? Saya ini orang berdosa, Pak. Saya ini sudah jauh dari Tuhan. Saya pernah kecewa, sudah tidak pernah lagi berdoa, sudah tidak pernah lagi baca firman Tuhan. Hei, kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Dengar baik-baik. Ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ketika Anda mengaku dosa Anda dan Anda berkata, Tuhan ampuni saya. Saya sudah jauh dari Tuhan. Ampuni segala dosa dalam pikiran saya, dalam perbuatan saya, dalam tindakan saya, dalam kata-kata saya. Tuhan Yesus, sucikan saya, basuh dengan darah. Dan hari ini saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Nah, ketika Anda seperti itu, mengucapkan seperti itu, Anda ngomong kepada dia, maka ketika Anda mengaku dosa Anda, maka dosa Anda disucikan, dan pada waktu Anda mengundang dia masuk dalam hati Anda, maka sejak itu dia masuk dalam hati Anda, dan mulai saat itu Anda bisa ngobrol sama dia, bercakap-cakap dengan dia. Percayalah. Apa yang saya alami, Anda juga bisa alami. Mungkin Anda berkata, wah Pak, saya masih jauh. Perjalanan 100 mil dimulai dengan langkah pertama. Perhatikan baik-baik. Perjalanan 1000 mil atau 100 mil itu dimulai dengan langkah pertama. Langkah pertama adalah pada waktu Anda mengaku dosa Anda, mengundang Yesus masuk dalam hati Anda, maka pada waktu itulah Yesus mengampuni Anda dan dia masuk dalam hati Anda, dan semenjak saat itu dia menjadi sahabat saudara. Anda bisa curhat kepada dia, Anda bisa cerita kepada dia pergumulan dia. Kalau sahabat di bumi ini, di dunia ini, kalau temanmu, kalau sahabatmu misalnya dia sedang tidur, mau dia diundang? Dia lagi tidur, dia lagi ngorok. Nah, bayangkan kalau dia ngorok itu ngebas begitu. Kedengaran sampai ke RT 2, ke RT 3. Boro-boro dia bisa bangun. Tapi sahabat yang sejati yaitu Tuhan Yesus, dia bisa hadir. Dia bisa Anda temui di mana saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari jadikan Yesus sebagai Tuhan, Guru, dan sahabat saudara. Karena pada waktu dia mengatakan bahwa dia, Anda, saya adalah sahabat Tuhan Yesus, maka Anda harus meresponinya. Terima kasih Tuhan. Percayalah, firman Tuhan ini menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.